Hati-hatimu yang mengatakan dan yang mengajarkan dan yang membisikkan kepadamu mengatakan kulub orang Yahudi adalah Tuhanmu, bukan Tuhan tetapi setan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita berkumpul bukan untuk saling memenangkan argumen semata, akan tetapi untuk menjalin dialog ilmiah dengan semangat mencari kebenaran, saling memahami dan menghormati keyakinan masing-masing. Tanpa panjang lebar, mari kita simak bersama. Silakan Anda bantah. Saudara, bantah dari saya. Jangan curhat, saudara. Dalam Filipi 2, jangan curhat. Ayat 6 sampai 11. Lembaga Alkitab sudah memberikan patokan atau memberikan token. Ternyata lembaga yang berikan. Yesus yang merendahkan di kayu salib. Yesus bohong berarti ya. Yesus bohong berarti dalam Yohanes 8:42, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. 8:42, aku datang menjadi. Berarti dia bohong. Karena di Filipi 2 dia datang menjadi manusia, mengosongkan dirinya karena kehendaknya sendiri. Mana yang betul? Oke. Yohanes 8 ayat 24. Coba saudara semua, coba lihat. Silakan Anda baca. Coba. Yohanes 8:42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri melainkan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Sedangkan yang terjadi di Filipi 2, sang pengutus itu sendiri yang nusul menjadi kecoa dan menjelma menjadi manusia, dan sampai mati pun dia manusia. Coba, siapa itu? Siapa yang menjelma menjadi manusia tuh yang datang kepada Paulus? Siapa itu? Iblis. Yesus adalah Tuhan. Hei, Yesus mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yang tertulis di Filipi 2, aku datang menjelma, mengosongkan diriku. Aku sendiri. Baca Kolose 2 nomor 9. Seluruh tubuh Yesus adalah kepenuhan ketuhanan. Jangan bantah saya kalau tidak ada dalil. Oke, Zuma, silakan. Kamu mencomot-comot ayat yang kamu sampaikan itu Yohanes 8 ayat 24. Narasi yang kamu sampaikan itu tidak sama. 42 bukan 24. Jangan grogi, jangan grogi, jangan gemetaran kamu. Yohanes 8 42. Jangan gemetaran. 42. Tunggu ya. Mari kita buktikan. Silakan. Di sini dikatakan kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus, jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku. Sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Okay? Bandingkan Filipi 2. Itu keluar dan datang atau dia sendiri? Dia keluar dari Bapa atau Bapak sendiri yang datang mengambil manusia? Ayo, bandingkan itu. Okay. Pakai otakmu, saudara. Pakai. Silakan. Ayo. Narasi Yesus yang diungkapkan dalam Yohanes 8 ayat 42. Dia datang dan keluar. Bukan berarti ketika dia katakan seperti ini. Mulai. Aku keluar dari. Aku keluar dan datang dari Allah. Keluar dan datang bukan atas kehendakku sendiri. Bandingkan Filipi 2 yang mengutus aku. Bandingkan Filipi 2. Di sini menyatakan bahwa keberadaan Yesus bahwa sesungguhnya dia sendiri. Dia sendiri, bukan dia sendiri. Thank you. Sekarang kamu baca Kolose 2, bandingkan dengan Kolose 2. Udah, jangan gemetaran, Kau bahas Filipi 2 sekarang. Kau bahas, bacakan saya. Ada kealahan. Oke. Filipi 2. Filipi 2, silakan. Mulai semoga kamu sadar bahwa yang kau sembah bertahun-tahun ini adalah Satan. Oke, Filipi 2. Silakan. Yang walaupun rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Artinya dalam walaupun rupa Allah
Dia tidak menganggap kesetaraan. Bukan berarti dia bukan Allah. Melainkan. Ayo, pintar kamu, cepat. Iya, melainkan mengosongkan diri. Ayo. Itu. Lalu mengosongkan diri. Lalu kalau dia manusia biasa, kenapa dia harus mengosongkan diri? Lalu sebelum dia menjadi manusia, dia kosongkan dirinya dulu. Lalu menjadi manusia atas kehendak siapa? Ya. Atas kehendak siapa? Kalau berinkarnasi, atas kehendak siapa dia mengambil rupa manusia? Atas kehendak siapa dia mengosongkan diri, mengambil rupa manusia? Atas kehendak siapa? Atas kehendaknya diri sendiri yang adalah Bapa, yang adalah Tuhan. Pintar sekali. Kalau Yesus atas kehendaknya menjadi manusia atau bukan? Kalau kamu menolak Yesus itu bukan Bapa, lutut jangan gemetar. Dalam Yohanes 14 ayat 6 sampai 11, Yesus menyatakan kepada Filipus, akulah Bapa. Akulah jalan. Sampai kepada Bapa enggak boleh. Mau Bapa yang mana lagi yang saya mau tunjuk sama kamu, Filipus? Di mana dia mengatakan akulah Bapa? Hei, saudara, Yohanes 14 nomor 6, dia tidak mengatakan akulah Bapa, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada tujuannya, yaitu Bapa Tuhan, tanpa melalui aku. Ayo diskusi, ayo. Kamu mau bengkok terus atau saya mau luruskan? Pilih dulu. Kau mau bengkok sampai 7. Tunggu, saya tanya dulu. Anda mau saya luruskan atau Anda mau bengkok terus nih? Mau diluruskan nggak? Begini, mari enggak, sabar saudara. Anda mau saya luruskan atau mau miring ke kiri terus sampai mati? Begini. Saya tanya saudara, tadi objektif, dari tadi itu ngomong, kau nggak objektif. Yesus mengatakan aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Paulus didatangi setan dan setannya sendiri yang mengatakan aku sendiri yang mau menjadi manusia dengan cara mengosongkan diriku sendiri. Coba saya tanya, Anda mau bengkok terus sampai kiamat atau Anda mau saya luruskan? Suma. Kalau Yesus itu bukan Allah, kenapa dia harus meninggalkan kemuliaannya? Iya. Di mana lagi Yesus mengatakan dia meninggalkan kemuliaannya? Anda baca Yohanes 1 nomor 14 ayat 6 sampai 11. Oke. Kita hadapkan dengan Yohanes 1:14 boleh? Boleh kau baca Yohanes 1:14? Yohanes 1. Ya, dia menjadi daging. Enggak, bukan itu, bukan dagingnya. Bukan dagingnya. Apa? Coba Anda baca aja dulu, baca. Oke, silakan. Yohanes 1 ayat 14. Yes. Silakan, pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya. Mana Yesus meninggalkan kemuliaannya? Justru Yesus menerima kemuliaan, bukan meninggalkan kemuliaan. Yang meninggalkan kemuliaan itu adalah syaitan. Kata siapa? Kata Yesus. Mau dalil? Kamu menyuruh saya baca Yohanes 1 ayat 14. Yes, silakan. Saya mau baca dalilnya, kamu tidak mau mendengar. Iya, silakan. Sorry, maaf, silakan Anda baca. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat dia. Yes. Telah melihat kemuliaannya. Jadi saya mau tanya. Jangan dipelintir. Jangan dipelintir dalilnya. Yohanes baca yang 1 ayat 14. Ya, baca yang lurus. Firman baca yang menjadi manusia siapa? Yang menjadi manusia ini? Menurut kamu tunggu dulu. Ini masih berbicara mengenai kemuliaan. Anda mengatakan dia meninggalkan kemuliaan. Itu fitness. Dia justru menerima kemuliaan. Yang memiliki kemuliaan dan ditinggalkan kemuliaan itu Anda dapatkan iblis. Di mana tertulis? Lukas 4 nomor 6. Coba Anda lirik ke sana. Baca pelan-pelan. Lukas 4. Lukas berapa? Lukas 4 nomor 6. Anda baca pelan-pelan. Oke. Nah, kata siapa? Kabar ya semua. Baca. Aduh, lambat kamu, Dek. Pencobaan di padang gurun. Ya, silakan Anda baca Lukas 4 nomor 6.
Siapa yang berkata di situ? Kata iblis kepadanya. Iblis. Pelan-pelan. Apa kata iblis? Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu. Apa yang masalahnya sini? Yang meninggalkan kemuliaan siapa menjadi iblis siapa? Siapa yang menanggalkan kemuliaan menjadi iblis? Itu narasi yang kamu bangun dalam Lukas 4. Iblisnya yang berkata, Cak Ayu, segala kuasa 2 ayat 6 sampai 11 itu tidak nyambung. Apa kita baca Filipi 2 ayat 60 kembali? Saudara, Anda mau bengkok sampai mati atau saya mau luruskan ini? Kalau saya mau lurus, kalau Anda mau diluruskan, saya jelasin nih. Yang kau anggap bahwa dia adalah Yesus, di dalam Filipi 2 Tuhan datang menjadi manusia, itu setan, bukan Yesus. Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Tuhan. Sedangkan yang di Filipi tidak datang dan tidak keluar. Dia sendiri yang turun mengosongkan dirinya menjadi manusia. Beda. Cuma fatal kamu cara menafsir Alkitab. Oh, saya tidak mentafsirkan, Bung. Itu yang tertulis di dalam Bible. Itu yang tertulis. Oke, sekarang saya tanya. Kamu dengar. Dengar dulu. Silakan. Dalam Filipi 2 ayat 6, saya baca mulai dari ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah. Yang walaupun dalam rupa Allah. Iya, walaupun dalam rupa Allah. Tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Melainkan itu sebagai milik ya, yang dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan diri. Berarti yang menjadi manusia dia sendiri. Berarti dia menjadi manusia atas kehendaknya sendiri atau atas kehendak unsur lain? Atas kehendaknya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Yesus menjadi manusia atas kehendaknya siapa? Iya. Iya apa? Kehendaknya diri sendiri. Sebagai Tuhan, sebagai berarti Anda mau selamanya bengkok atas kehendak yang Maha Kuasa. Itu pintar. Di dalilnya Yohanes 8 nomor 42, aku menjadi manusia bukan atas kehendakku sendiri. Filipi 2, aku menjadi manusia kehendakku sendiri. Sama enggak? Zuma. Yesus kan Salam saudaraku. Zuma. Iya, silakan. Ayo. Yesus kan penebus. Yesus kan juru selamat. Yesus kan penebus. Yesus kan juru selamat. Terus? Nah, dalam kitab perjanjian lama, Yahweh sendiri mengatakan dia adalah penebus, dia adalah juru selamat. Dalam Ayub 19 ayat 25, di situ dikatakan bahwa Yahweh bangkit dari atas debu. Nah, saya mau tanya sama kamu, adakah Yahweh bisa bangkit dari atas debu? Hei, maksudmu apa? Kamu baca, untuk menyangga itu kamu baca Yesaya 63 nomor 9. Dalam segala kesesakan mereka bukan seorang utusan, bukan seorang Yesus, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Mana buktinya? Anda baca Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Tuhan menjanjikan kepada Bani Israel juru selamat, yaitu Yesus. Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Yang aku maksud adalah Yesus, seorang yang berasal dari Nazaret. Dia adalah perantara yang ditunjuk Tuhan untuk melakukan mujizat, tanda-tanda kekuatan yang dilakukan oleh Tuhan melalui perantaraan Yesus. Baca Yohanes 5 nomor 36. Aku punya kesaksian yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa seluruh mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang aku lakukan di tengah-tengah Bani Israel, kekuatan, mujizat, tanda-tanda itulah yang aku lakukan sekarang, dan bersaksi bahwa dialah yang telah mengutus aku. Yesus utusan, kata Yesaya 63, bukan utusan, bukan duta, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasih-Nya dan belas kasih-Nya. Ia mengangkat dan menggendong mereka dari sejak zaman dahulu kala.
Jadi Yesus itu hanya utusan. Kata Elohim bukan utusan. Yesus bukan. Aku, Yesus itu cuman alatku, cuman utusanku. Makanya dalam Yohanes 5 nomor 30 apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Oke, silakan. Bisa saya bicara? Anda mau bengkok lagi atau mau lurus nih? Kalau Yesus itu bukan utusan, Yesus itu bukan juru selamat. Kenapa dalam Yohanes 8 ayat 24 di situ dikatakan, jika kamu tidak percaya, akulah dia. Kata dia di sini tertuju kepada Yahweh. Oh bukan. Maka kamu mati dalam dosamu. Nah, cuma bukan. Yesus merujuk Yesaya 63 ayat 9. Saya mau baca. Silakan. Di sini dikatakan, dalam segala kesesakan mereka, bukan seorang duta atau utusan, melainkan ialah sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dan dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihannya. Siapa Bagaimana Allah itu menjadi juru selamat? Bagaimana Allah itu mau menjadi penebusan? Ya? Kalau dia sendiri tidak mau melakukan. Hei, saudara. Contohnya saya, tunggu dulu cuma. Contohnya saya, bagaimana saya mau katakan seorang ahli membawa saudara Juma ini kurang paham ini. Kalau saya tidak mampu membuktikan bahwa saya pernah membawa pesawat, Dia belum paham. apa jawabanmu? Saudara, bagaimana saya mau katakan Suma itu seorang debater kalau kamu tidak menyatakan dalam komal-komal seperti ini bahwa kamu ahli debat? Jadi bukti bahwa kamu pintar debat, bukti kamu debaters yang hebat, kamu bisa buktikan dalam komal ini. Begitu dengan pemahaman kami, begitu dengan Bible. Ketika Yesaya 60 Inyong bisa berhenti sebentar. Inyong, abangmu yang ngomong berhenti dulu ya anakku ya. Oke. Silakan di. Ya. Silakan di. Oke, silakan. Ya. gimana? Gimana tanggapi maksudnya apa itu? Enggak, apa yang mau ditanggapi Banyu itu? Oh iya, kalau Anda berbicara mengenai juru selamat, Bung, Nabi Musa itu juga adalah juru selamat. Oke, dia adalah juru selamat bagi kaum Israel, menyelamatkan Bani Israel dan seterusnya. Oke, Anda harus belajar itu. Jadi Yesus itu maksudnya juru selamat, dia adalah utusan sang pemberi selamat dunia kepada Bani Israel agar Bani Israel kemudian ini bisa terselamatkan. Makanya apa yang dikatakan oleh beliau, mereka itu hanya sebagai penuntun yang memberikan jalan menuju kepadaku. Makanya Yesus mengatakan bahwa hidup kekal itu mengenal dia satu-satunya Tuhan dan mengenal aku sebagai utusan. Itu konsepnya. Jadi kalau Anda mau bengkok, ya susah. Diluruskan seperti apapun tetap aja bengkok. Tadi di awal kan saya sudah mengatakan, Yesus datang ke atas muka bumi ini, dia keluar dari Bapa, dia datang dari Bapa, bukan atas kehendaknya sendiri. Filipi 2, bukan Bapa, bukan hal yang keluar, bukan hal yang datang, tetapi yang ada di Paulus itu adalah dia sendiri yang nuzul menjadi manusia. Siapa itu? Iblis. Oke. Ya, bantah pakai dalil. Oke. Kamu Silakan. menarasikan, cuma kamu menarasikan bahwa ada suara itu noise juru di mana? selamat. Ada suara noise di saya ya? Oke, sudah jelas. Dulu dicabut atau di mute. Silakan, silakan. Bantah pengakuan Yesus kalau dia datang bukan atas kehendaknya. Silakan. Begini, tadi kamu menarasikan bahwa Musa itu juru selamat. Oke lah. Tetapi apakah dia sumber juru selamat itu? Bukan, sama seperti Musa Yesus. saja berdoa. Ya, Yesus Ini juga Musa berdoa. katakan tadi. Yesus berdoa. Oke, kalau Yesus berdoa, ketika dia berdoa kepada Bapa, itu bukan berarti dia berdoa kepada pribadi yang lain.
Sudah. Karena syahadat. Mana saudara, dengarkan saya. Saya mau Anda itu lurus, jangan silakan. bengkok. Kalau Anda mengatakan Yesus tidak berdoa kepada pribadi yang lain, saya mau tanya. Pada saat Yesus Tuhan Anda itu bayi, siapa yang mengurus alam semesta? Yesus. Yesus yang bayi itu mengurus alam semesta? Iya. Siapa yang hendak Anda tipu di sini? Apa yang kami tipu? Lah, Anda mengatakan Yesus sang bayi mengurus alam semesta, sedangkan saja dia diceboin. Oke, saya jawab pertanyaan kamu. Silakan. Kalau kamu menarasikan seperti itu, ya, dalam Yohanes 8 ayat 58, ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi berdiskusi dengan Yesus sendiri mengatakan bahwa sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Hei, Salomo Artinya jauh lebih dengan hebat Abraham. kalau itu. Maria saja. Salomo Amsal 8 nomor 23, aku ada sebelum langit digariskan. Saya tanya masa bayi, bukan masa dia sudah dewasa. Masa bayi, bagaimana Anda bisa menjelaskan bayi mengurus alam semesta, mengurus pantatnya aja nggak bisa? Kan dia adalah Tuhan. Bagaimana dia Tuhan sementara dia bayi? Saudara, bagaimana dia Tuhan padahal dia bayi manusia, anak Maria bayi, masih orok merah. Bagaimana dia Tuhan? Waduh. Saya mau tanya. Waduh. Dalam Keluaran 34 ayat 5 sampai 11, bagaimana Yahweh dari langit turun ke bumi, turun dengan Yang saya tanya ini, yang saya tanya ini si bayi, bukan Yahweh. Bayi. Iya, Bagaimana bayi ini Anda katakan berkuasa atas segala sesuatu, mengurus alam semesta? Bagaimana seorang bayi bisa mengurus alam semesta? Coba. Jawaban saya kan tadi, saya bilang Yesus adalah Tuhan. Iya, bagaimana Walaupun seorang dia bayi? Saudara, Walaupun bagaimana dia seorang bayi? Terus? Walaupun dia masih janin dalam kandungan Maria, bukan berarti di sorga itu kosong. Oh, berarti ada berapa Kamu pribadi? dengar ini. Tadi Anda Kamu mengatakan harus Tuhan Anda satu pribadi. Tadi Anda mengatakan Tuhan Anda satu pribadi. Jadi maksud Anda, ketika Tuhan Anda sebagai embrio janin orok, masih ada Tuhan cadangan lain gitu? Bukan seperti itu. Lalu apa ini? Apa? Anda mau jualan apa ini? Dengar Suma. Anda mau jualan apa? Anda mau jualan apa? Allah yang esa. Kamu percaya Allah kamu esa? Esa itu satu kan? Iya. Kenapa Bapak esa? 17. Tunggu Suma. Dengar. Kenapa Bapak esa? Kenapa Bapak esa dan juga Yesus esa? Ada berapa yang esa? Suma. Kalau kamu mengatakan bahwa itu Allah itu apa ini? satu pribadi. Saudara. Al-Quran dengan tegas mengatakan. Ini kenapa ini? Kok bantah-bantah terus dirinya ini? Kenapa ini, saudara? Dalam surat Anda Maryam 17. berkata Tuhan Anda satu pribadi. Saya tanya, bayi ini mengurus apa rupanya alam semesta ini? Anda katakan masih ada di surga. Siapa yang di surga? Siapa yang di bumi? Dia kan Tuhan. Dia Tuhan. Bagaimana bayi ini dengar. Bagaimana bayi ini mengurus alam semesta, sedangkan untuk ke toilet aja dia digendong emaknya, nggak bisa jalan sendiri. Bagaimana mau mengurus hal yang lebih besar? Cuma mana bukti Maria menggendong Yesus bawa ke toilet? Sekarang mana bukti Yesus sang orok berjalan ke toilet? Mana bukti apa yang kamu katakan? Mana bukti Yesus yang orok berjalan ke toilet? Mana? Mana bukti sang orok berjalan ke toilet? Kamu yang harus buktikan itu. Kamu yang harus membuktikan, karena kamu menuduh Yesus itu orok yang adalah Tuhan, bukan saya. Maka saya tanya, Tuhan itu maha berkehendak. Tolong tunjukkan bukti kalau Yesus pernah berkehendak ke toilet sendiri. Mana? Menggaruk punggungnya aja dia nggak bisa-bisanya cuma nangis.
Itu sinyal kalau lagi ada nyamuk atau ada semut atau ada lalat. Itu sinyal buat emaknya, ada yang nggak beres. Ada oli kotor yang keluar dari lubang. Si bayi nangis, "Mama, ada sesuatu keluar dari pantat, Ma." Mana kuasanya? Itu yang kau tuhankan. Itu Tuhanmu. Itu Tuhanmu. Sedangkan si bayi ketika dia sudah dewasa membangkitkan orang mati pun dia masih berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Apatah lagi pada masa dia bayi. Dewasa aja nih, dewasa, sasa. Dia berkata Yohanes 5 nomor 30, "Aku Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri." Apalagi pada masa bayi, Cahayu. Jadi Yesus yang adalah Nabi utuh 100% untuk Bani Israel, bukan Tuhan. Dan Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah setan, adalah oknum yang berbeda. Sudah. Makanya Yesus berkata apa? Waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, "Akulah Yesus." Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 4, nomor 5, nomor 23, 24, 25, 26. Jelas itu. Cukup. Ada Yesus palsu yang datang setelah Yesus terangkat ke bumi, dari bumi. Ada Yesus palsu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Nah, inilah Yesus palsu yang datang kepada Paulus, yang kau sembah hari ini. Silakan. Silakan. Kalau kamu mengatakan ketika Yesus dalam keadaan bayi, kamu mengatakan bahwa dia itu bukan Tuhan. Yang bukan Tuhan namanya juga bayi. Iya. Dalam Kolose 2 nomor 9. ayat 9. Sebab di dalam dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan Allah. Kena kau di sini. Jadi begini. Ya, silakan. Dalam keberadaan Yesus sebagai manusia. Maka kepenuhan Allah itu secara jasmani itu diam di dalam dia. Entah kamu katakan. Lalu kenapa Yesus berkata, "Aku menjadi jasmani bukan atas kehendakku sendiri"? Hayo. Kenapa dia berkata dalam keadaanku jasmani, aku menjadi jasmani bukan atas kehendakku? Hayo. Ternyata Paulus mengatakan dalam Kolose 2 nomor 9, kakinya Yesus, kukunya Yesus, giginya Yesus, matanya Yesus, rambutnya Yesus, ususnya Yesus, lambungnya Yesus, anusnya Yesus, semuanya itu adalah Tuhannya Kristen, termasuk yang dipotong pada hari ke-8. Benar itu semua. Berarti kulupnya juga Tuhan. Berarti kulupnya juga Tuhan. Kulupnya juga Tuhanmu. Iya. Masya Allah. Di mana kulupnya sekarang? Tuhan yang kulup ini di mana sekarang? Ketika Yesus yang adalah Tuhanmu terangkat ke langit, kulupnya ikut nggak? Hati-hati, Bung. Iblis telah menyesatkan kamu. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil gayyi thumma la yuqsirun wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang kau sembah selama ini adalah setan yang durhaka, yang mengatakan dan yang mengajarkan dan yang membisikkan kepadamu mengatakan kulup orang Yahudi adalah Tuhanmu, bukan Tuhan tetapi setan. Ayo. Mau bengkok terus, silakan mati dalam keadaan Kristen. Mau lurus, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kabur. Ada lagi pasien? Nih, saya Kristen. Kita doakan teman kita tadi, mudah-mudahan dia memilih lurus daripada tetap seperti yang sekarang bengkok kiri ibarat anjing mengejar. Mudah-mudahan pasti itu. Iya, amin. Pasti. Ya, silakan Bang. Ya, itu ya. Jadi apa yang dikatakan oleh saudara-saudara Jumat itu semua benar ya. Makanya yang melakukan kehendak Yesus itu ya dari saudara saya ini. Islam yang banyak. Jangan mempertuhankan manusia. Itu diajarkan Yesus. Itu jelas. Makanya dikatakan sebenarnya untuk melumpuhkan semua ayat yang mereka
saudara saya Kristen itu gampang sebenarnya. Yeremia 17 ayat 5 saja. Ya, sekalipun itu sebenarnya penting ujungnya itu adalah manusia. Apa dikatakan di sana? Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan yang mengandalkan dirinya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada. Nah, itu jelas. Cuma mereka bantah, mereka tidak lakukan itu. Makanya dikatakan banyak orang sekarang belum paham di mana sih Injil yang sebenarnya. Banyak. Jadi Injil palsu itulah yang ditulis-tulis oleh manusia, yang ditulis oleh Bible. Jadi Injil yang sebenarnya yang asli itu tidak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Siapa Injil yang sebenarnya? Ya itulah Yesus. Nah, jadi kita harus pahamin itu. Makanya yang banyak melakukan kehendaknya daripada Yesus itu ya saudara saya. Jangan mempertuhankan manusia. Jangan. Ya, dikatakan menyembahlah dalam roh dan kebenaran. Ya, itu yang dilakukan. Ya, sekalipun tidak melihat tetapi percaya. Nah, itu yang dilakukan oleh saudara saya. Itu ada semua. Tapi itu mereka bantah. Mereka tidak lakukan itu. Nah, itulah ajaran Yesus. Ajaran yang benar. Apa dikatakan? Berbahagialah bagi Yohanes 4 itu jelas dikatakan. Ya. Yohanes 4 ayat 29. Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah bagi kamu yang tidak melihat mereka percaya. Nah, itu yang dilakukan oleh saudara saya. Ya itu Tuhan. Tuhan itu tidak kelihatan. Tuhan itu tidak berwujud. Ya, jadi begitu, Pak. Saudara-saudara saya. Nah, sebenarnya yang melawan kasusnya saudara-saudara saya Kristen sendiri, ya, dia tidak pernah menjalankannya. Dan inilah Injil palsu itu, ya, Injil palsu itu yang ditulis oleh manusia, ya. Jangan kita pernah mempertuhankan manusia karena kita diperintahkan. Memang benar seperti katakan itu. Aku saja tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Itu jelas, ya. Aku ini hanya sekedar utusan. Itu jelas. Nah, harus kita lakukan. Dia utusan, ya. Diutus oleh siapa? Oleh Bapa atau oleh yang Maha Kuasa itu. Jadi dia diutus, dia tidak berani berkata-kata. Manusia tidak berani. Bagaimana pula seorang manusia yang punya keterbatasan menjadi Tuhan? Karena Tuhan itu tidak punya keterbatasan. Yang namanya Maha Kuasa, Maha segala-galanya, Maha mulia. Jadi begitu ya buat saudara-saudara Kristen. Tapi terserah, ya. Terserah. Ini saudara saya Juma ini meluruskan buat saudara supaya saudara jangan mempertuhankan. Karena apa? Ketika kita mempertuhankan manusia, kita mempertuhankan iblis, ya. Jadi buat saudara-saudara saya Kristen, ya, tapi itu terserah. Tapi itu yang saya dapat, yang saya dapat dari Injil yang asli. Saya nggak mendapatkan dari Injil yang ditulis oleh manusia, ya. Begitu saudara-saudara saya. Jadi belajarlah kepada Injil yang asli, ya. Siapa itu yang Injil yang asli? Yaitulah Yesus itu sendiri. Ya, bukan yang tertulis. Jadi nggak pernah diajarkan, karena bahkan Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan untuk kita menyembah manusia, tidak pernah. Ya, di mana ayatnya dari Kejadian sampai Wahyu itu tidak ada. Ya, jadi tapi terserah, ya. Kalau ada masih yang menyembah tadi katakan itu akan menjadi orang yang terkutuk. Itu jelas. Ya, semua dari Kejadian sampai Wahyu itu akan menjadi orang yang terkutuk. Kalau kita sempat mengimani itu dengan mempertuhankan manusia, kita akan menjadi orang yang terkutuk. Maka dikatakan yang menjadi antikris nanti orang yang tidak percaya bahwa Yesus itu adalah manusia. Nah, itu akan menjadi antikris. Itu jelas ada dikatakan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi buat saudara-saudara saya, tapi terserah. Hidup ini pilihan. Kita dikasih kebebasan oleh Yang Maha Kuasa. Ya, pilihan. Memilih yang baik, yang lurus, atau tidak yang lurus. Begitu. Jadi terserah, kembali kepada pribadi masing-masing. Buat saudara-saudara saya, marilah kita di jalan yang lurus. Jadi seperti saudara saya Juma itu menunjukkan kita supaya kita di jalan yang lurus. Di jalannya siapa? Sebagai nabi yang soleh, itulah Yesus. Sebagai utusan yang soleh, itulah Yesus. Ya, mari kita jalankan perintahnya. Jangan kita sangkal, dan jangan kita roba-roba, dan jangan kita tambah-tambahin, dan jangan kita kurang-kurangin. Terima kasih Bang Juma. Silakan Gurunda. Tidak ada orang. Pak Dede ini Kristen tapi tidak menuhankan manusia gitu, Bang Pak Dede. Benar. Saya sebagai pengikut Yesus bukan pengikut Bible, ya. Gitu saudaraku. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan yang namanya mempertuhankan manusia, tidak pernah. Jelas benar itu yang dikatakan Gurunda Juma, itu benar. Saudara saya perguruan ini benar, ya. Itu benar. Itu sangat-sangat benar. Itu real adanya. Dan itu memang yang dilakukan oleh saudara-saudara saya. Ya, percaya sekalipun tidak melihat. Nah, itu ada. Kenapa ini harus kita bantah?
Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat melainkan percaya. Itulah iman. Kalau kita berbicara kembali kepada iman, dalam Ibrani 11 itu jelas dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Siapa yang melakukan ini? Bukan Kristen, justru Muslim yang melakukan ini. Mereka tetap percaya, saudara saya tetap percaya kepada yang Maha Kuasa itu sekalipun tidak berwujud. Ah gitu ya. Jadi itu maksudnya. Jadi itu yang saya maksud buat kita saudara-saudara saya yang ada di bawah taping ya, saudara-saudara saya Kristen, supaya kita menjadi lurus lah ya, lurus di dalam Yesus ya, di dalam Ya. Itu lanjut. Maaf, selamat siang. Selamat siang. Saya mau tanya yang diimani orang Islam itu yang Maha Kuasa itu siapa? Yang Maha Kuasa itu biar saya jawab, Pak. Ya, saya sebagai Kristen sejati, ya, sebagai pengikut Yesus sejati, ya, yang diimani, yang Maha Kuasa itu yang tidak ternilai, Maha tidak terbatas. Bentar dulu. Yoga yang ini. tidak terukur. Bentar dulu. Yoga ini kau perkenalkan dulu Tuhanmu siapa Yoga? Baru kau bertanya Tuhan orang lain. Yoga, Tuhanmu siapa? Tuhanku Yesus. Oke. Buktikan dulu kalau Yesus itu Tuhan. Silakan. Ya, dia kan membangkitkan orang mati, menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Nah itu Tuhanku. Kalau Tuhanmu yang mana? Di usia berapa? Di usia berapa Yesus sudah menjadi Tuhan? Ya. Di usia berapa Yesus menjadi Tuhan? Seto. Kenapa tanya usia berapa? Kan sudah saya jawab. Tuhanku siapa? Yesus. Apa kelebihannya membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta? Terus saya tanya lah, Tuhanmu siapa? Diam dulu. Baca Yohanes 11:41. Di situ Yesus sebagai apa waktu dia membangkitkan Lazarus? Dia sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Coba dibaca datanya. Nah, dia itu nggak paham itu saudaraku. Dia hanya sebagai utusan di situ. Di situ waktu dia menghidupkan Lazarus, dia berkata begini, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapak. Biar orang yang banyak diam dulu Bang Kek. Diam dulu Kek. Kamu kan membuktikan Yesus Tuhan waktu dia membangkitkan orang mati, menghidupkan Lazarus gitu ya. Yesus berkata nih, aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biar orang banyak yang mengelilingi aku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dia nggak mengaku Tuhan Pak, mengaku utusan dia. Yang mana yang saya percaya? Congormu atau data di Bible? Jawab. Di Yohanes 13 ayat 13 dia kan mengaku Tuhan. Sudah. Apa di sana? Saya percaya. Sebentar Bang, sebentar. Saya Yohanes 13 bacain dulu. Bacain Yohanes 13 bacain coba. Engkau menyebut aku guru dan Tuhan, memang betul yang kau katakan. Original nya itu apa? Kamu memanggil aku guru dan Tuhan, bukan Tuhan. Ya. Tuhan atau Tuhan sama saja. Nenekmu kiper Tuhan dan Tuhan sama. Robin ajarin nih orang nih Pak Robin. Tuhan dan Tuhan sama katanya. Lanjut. Tuhan itu dunia. Ya, kalau Tuhan itu Maha Penguasa. Sebentar ya. Kan saya katakan tadi saya percaya Yesus itu Tuhan saya. Terserah kamu tidak percaya terserah. Sekarang tunjukkan Tuhanmu itu siapa gitu loh. Kepada siapa nih? Kepada saya. Ya, iya, Tuhanmu siapa? Oke, terima kasih saudaraku Yoga. Jadi iya. Terus apa kelebihannya Tuhanmu? Kelebihan ini saya Kristen dengan Yoga ya. Saya Kristen sejati ya. Iya. Oke, kalau kamu mempertanyakan Tuhan saya adalah Ruh yang kudus atau Ruh yang suci. Itu Tuhan saya, bukan manusia. Seperti tadi yang katakan, benar, kamu mengatakan aku guru dan Tuhan. Jadi mengatakan itu bukan manusia, Ruh. Kita tahu Yoga. Jadi manusianya itu tidak bisa bergerak, tidak bisa mengatakan. Ya, dari pertanyaan daripada yang mengatakan dia Tuhan itu dan guru, dan itu tidak bisa manusianya. Yang mengatakan itu adalah Ruhnya.
jangan Kamu gini-gini. Kristen. Saudaraku Yoga ya. Enggak, kamu Kristen. Sebentar. Sebelum ada Kamu Yesus, siapa namanya? Sebentar. Kamu namanya siapa? Nama saya Robin, itu Kamu ada namanya siapa? Robin. Itu ada Robin. Kamu Kristen. Kamu Kristen. Iya. Aku Kristen Halo. sejati, Tahu artinya Kristen? pengikut Yesus. Nah, gitu. Bagus. Iya, jangan engkau mau saja. Iya, berarti Makanya saya katakan jadilah Tuhan kalian kita pengikut Yesus. sama. Sebentar, Tuhan kita sama. Kalau kamu tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan, berarti kamu mengaku-ngaku sebagai Kristen. Tahu enggak? Wah, tidak. Kamu akui aja lah agamamu Dengar. sendiri. Nggak Kalau usah kamu malu-malu. melakukan, berarti Kamu nggak kamu usah sudah malu-malu Tuhan. mengakui agamamu sendiri. Dengar, Kamu harus punya sudah prinsip. Yang Maha Kuasa. Kamu ini agamanya apa? Agamanya apa? Saya agamanya kalau saya mau diterima, saya lebih baik gak usah Kristen. Saya lebih baik pengikut Yesus. Bang Robin, open cam Bang Robin. Tunjukkan atribut bahwa Anda Kristen Bang Robin. Itulah. Oh gitu caranya. Sekarang mengaku-ngaku Kristen, tapi tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Apa memang gitu saudaraku? Ya begitulah sekarang seperti itu. Kalau sudah tidak pede dengan agamanya sendiri, tidak usah mengaku-ngaku, gitu loh. Oke. Saya tanya Tuhanmu siapa, kamu tidak tahu. Itu semua orang yang di sini tuh termasuk siapa Gurunda. Ya. Siapa Gurunda Zuma itu? Saya tanya. Ya nggak apa-apa. Apa-apa, biarin. Ya, sudah. Ada atribut salib Bang Robin, atribut salib. Gurunda Zuma. Oke. Hei Gurunda Zuma, Tuhanmu siapa? Ini bahaya nih saudara, udah melebihi dari Tuhan ini. Udah melebihi dari Tuhan ini, bahaya nih. Kamu ngomong sama Robin dulu. Dasar bajingan kau. Kau ngomong sama Robin dulu. Kau sesama Kristen berbeda Tuhan. Itu bukan Kristen tuh. Mampus lu ya. Gue turunin lu. Dia baru tahu kalau Kristen itu ada Unitarian, tidak menuhankan Yesus. Baru tahu dia. Dia menuduh Robin ini Muslim, mengaku-ngaku Kristen gitu. Jelasin dulu Pak Robin. Jelasin. Ya, jadi Lanjut, begini. Pak Batul. Saya lagi makan. Sebenarnya luar biasa ya Pia. Ya, berilah kemuliaan kepada Yang Maha Kuasa. Itu luar biasa yang dijabarkan oleh Bang Juma tadi. Itulah sebenarnya pengikut Yang Maha Kuasa seperti itu, menunjukkan jalan yang lurus. Memang itu yang perintah. Cuman ya kekristenan sekarang ini banyak membantah, melawan, menambah dan mengurangi. Dikatakan jangan menyembah manusia. Karena Yesus sendiri juga tidak pernah mengajarkan itu. Nah ini seperti tadi dia kan nggak apa-apa. Biarkan aja dia mempertuhankan. Bahkan dia katakan ya karena memang itu yang dialami oleh ini. Apa yang dialaminya? Dia dikatakan orang yang kerasukan berjebul. Dia dikatakan orang gila. Dia suka makan ikan bakar ini. Hah? Hah? Apa ada kebakaran? Horas Bang Pardede. Horas. Banyak orang Kristen itu menyembah Yesus. Marga Pardede, urus itu Bang Pardede. Jadi gini, yang bisa mengubah itu tidak bisa manusia. Saya tidak bisa. Saya manusia. Gitu. Dengar Bang Juma. Oke, mantap Bang Pardede. Oke, Ya. salut. Yang Gitulah. bisa mengubah manusia hanya Yang Maha Kuasa, Pencipta. Iya betul. Wow, udah kalian dengar itu. Ya, kamu sesama Kristen ini beda Tuhan. Gimana sih lu? Gak bisa manusia bisa mengubah manusia. Bang Endi kena report. Kena tombak. Siapa? Bang Andi. No. Mungkin dilanjut Gurunda. Dilanjut mungkin. Bang Zuma monitor.
Ini juga sudah diundang nih sama Abu Yastrom. Ustazah, monitor Ustazah. Aduh. Yang naik yang Kristen ya teman-teman, yang naik yang Kristen. Alas, kanan, alas lurus. Halo. Oh, ternyata si Yoga ini tukang parkir. Tukang parkir dia. Parkir dia, bro. Bang Robin, kenapa sesama Kristen itu ada yang menuhankan Yesus, ada yang tidak? Kenapa bisa begitu, Bang? Nah itulah, makanya banyak sekarang kan mempertuhankan manusia, mempertuhankan ilah-ilah lain. Nah itu, siapa yang dimaksud dengan ilah-ilah lain itu? Itulah manusia. Intinya dunia ini. Siapa yang dimaksud dengan ilah-ilah lain itu? Dunia ini. Jangan kita pernah mempertuhankan dunia ini. Jadi pertuhankanlah yang menciptakan dunia ini, begitu. Jadi itu yang banyak sekarang, ya saling bersaing, yang mempertuhankan dunia ini, ya saling bersaing, secara kekayaan juga saling bersaing, ya gitu yang banyak sekarang terjadi. Ya nggak apa-apa, biarin aja mereka nggak mau jalan yang lurus ya silakan, nggak apa-apa. Itu pemilihan dari pada mereka. Karena Yesus mengajarkan supaya jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Jangan mempertuhankan manusia. Makanya di dalam Matius 7 itu jelas dikatakan juga, ya, bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan. Nah, sementara kekristenan memanggil manusia Tuhan, Tuhan terus. Yang layak bagiku, nyala engkau, saya tidak mengenal engkau. Kan ini dikatakan di sana. Ya, ayat 21. Saya berkenan kepada orang yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Apa kehendaknya? Itu tadi salah satu contohnya, jangan mempertuhankan manusia. Itulah kehendak Bapa. Gitu. Jadi kalau sekarang nggak apa-apa itu saudaraku, biarkan aja. Ya, mereka belum paham, banyak sekarang belum paham kekristenan. Bahkan para hamba-hambanya juga mengaku hamba-hambanya dia nggak paham. Dia ajarkan apa? Supaya mempertuhankan apa? Manusia. Ini yang banyak sekarang. Manusia. Jadi kita mengandalkan manusia. Aturannya yang kita andalkan yang menciptakan manusia itu atau yang mengutus manusia itu. Menurut itu yang perlu kita andalkan. Menurut Pak Robin, Yesus itu diciptakan ya? Diutus, Pak. Ya, diciptakan, benar. Nggak diciptakan lah, kan manusia, Bang. Semua manusia kan diciptakan. Benar. Tapi sebagai manusia yang mulia, begitu Pak. Itu bedanya. Iyalah, kan utusan Tuhan mulia, Bang. Iya, benar. Jadi berarti dia tidak mati dikutuk dong. Ya, dia makanya saya katakan gini, makanya kan banyak orang Tuhan itu ya Maha Kuasa itu tidak mati. Ya. Tidak mati. Jadi kalau dia yang Maha Kuasa mati, berarti bukan yang Maha Kuasa namanya. Yang mati itu yang punya keterbatasan, yaitu siapa? Manusia. Bukan manusia yang mulia tadi yang mati, penggantinya kali, Bang. Ya. Orang yang pengkhianat kali yang mati terkutuk, Bang, di tiang salib. Jadi intinya begini, ya sekalipun manusia yang mulia kan tetap mati. Nah, makanya dia mati, yang mulia tadi mati selama berapa? 3 hari. Jadi dia memberikan contoh sebenarnya. Begini loh, kalau kalian mau di jalan yang lurus harus seperti ini, harus seperti Injil ini. Sebenarnya itu diberitahu jelas, cuman ya kita ini banyak sebagai pengikut-ikutnya ditambahin dikurangin. Nah itulah makanya dikatakan jangan ada Injil-Injil lain. Apa itu Injil-Injil lain? Itulah yang ditulis-tulis oleh manusia.
Jadi Injil yang sebenarnya itu adalah manusia itu sendiri. Siapa itu? Itulah Yesus itu sendiri. Begitu. Jadi Injil yang asli nggak ada lagi 2000 tahun yang lalu. Sekarang banyak Injil-Injil yang palsu yang ditulis oleh manusia. Begitu saudaraku. Yang mana itu yang palsu, Pak? Yang berbahasa Yunani itu masuk yang ditulis oleh manusia, yang ditulis oleh tangan-tangan manusia. Itu ya, saya nggak. Kan semua ditulis Bang itu. Yang apalagi berbahasa Yunani itu. Kalau Injil yang asli enggak, bukan dengan tulisan, dengan tindakan. Nah, makanya kalau kita mau mendapatkan Injil yang asli, marilah dengan tindakan kita masing-masing. Itu Injil yang asli. Jadi kesimpulannya Yesus ini diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Iya. Tapi kalau Yesus itu diciptakan, kenapa lagi ada orang kayak ini nih ciptaan dia jadiin Tuhan? Kenapa bisa begitu ya Pak Ruin? Siapa yang ngajari mereka ya? Nah itulah yang dikatakan tadi, daripada si iblis itu ya dipengaruhin. Ya siapa yang dipakai? Jadi gini, ini perlu kita garis bawahi. Jadi iblis yang terbesar itu bukan si iblis. Seringkali kita mempersalahkan gara-gara si iblis, gara-gara si setan. Bukan. Iblis yang terbesar itu adalah manusia. Jadi anak mengatakan si yoga ini menuhankan manusia karena dirasuki oleh iblis gitu. Gimana? Anda mau mengatakan bahwa si yoga yang menuhankan manusia ini dirasuki oleh iblis gitu. Kenapa? Dia masuk, dia mau meresponi pekerjaannya ada si iblis. Kenapa? Yang Maha Kuasa mengajarkan jangan sampai mempertuhankan manusia. Nah itu. Jadi sementara dia mempertuhankan manusia, berarti dia lebih menuruti perkataan daripada siapa. Pantesan dia kadang-kadang salah parkir Bang. Kemarin parkir salah dia parkir. Gerejamu mana Bang? Gereja saya Pak, tubuh saya. Gereja saya tubuh saya Pak. Karena yang dibangun oleh Yang Maha Kuasa itu adalah tubuh saya, bukan bangunan. Bangunan ini dibangun oleh orang yang berdosa. Itu bukan gereja. Gereja saya yang suci adalah tubuh saya. Karena ini dibangun oleh Maha Kuasa itu sendiri. Bukan manusia yang membangun ini. Kalau bangunan manusia yang bangun. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Bang Robin, berarti kamu suci kayak Yesus. Yang di dalam hidup saya. Bang. Kalau manusia yang saya nggak suci Pak. Ya. Kenapa? Yang di dalam hidup saya adalah pada wanita suci. Iya. Ya. Karena itu milik Yang Maha Kuasa. Karena itu milik Tuhan. Ya. Karena itu milik Bapak kamu itu. suci Bang. Saya Pak. Kalau kamu suci, kamu sudah disembah orang. Yang ada kamu di dalam sudah hidup disembah saya, orang Bang. Yang mana hidupmu itu loh, yang mana? Ya, saya disembah orang kok. Kalau masalah disembah, saya disembah istri, saya disembah suami. Oh gitu ya. Betul. Masalah sembah, inilah saya nggak mau lebih dari Maha Kuasa Pak. Inilah Bang Robin. Bang Robin yang merasa dirinya suci. Ini Bang. Benar Pak, yang kamu kok sesama Kristen saling menertawakan sih? Gimana sih kamu yoga? Itu nggak apa-apa. Kalian semua yang di sini yang percaya sama Robin itu tadi pernyataannya, dia itu orang suci, makanya kalian percaya sama dia. Saya katakan bukan saya yang suci Pak, bukan manusia saya, tapi yang ada di dalam saya ini adalah milik yang suci. Ya apa itu? Ini yang suci Pak. Pada awalnya kita bisa hidup karena yang suci Pak. Bapak sekarang ada yang suci dalam hidup Bapak. Makanya Bapak bisa hidup. Bang Robin, kenapa kamu bisa hidup? Bapak nggak bakal bisa hidup Pak. Manusia Bapak nggak bakal bisa hidup. Kenapa kamu bisa hidup? Iya. Yang memberi hidup kamu siapa? Yang memberikan saya hidup adalah Bapak yang Maha Kuasa itu. Gitu. Itu Pak. Betul. Secara Kristen itu Pak. Terus bukan manusia ya, Bapak tidak berfirman, Bang Robin, Bang? Ya, gimana? Apakah Bapak tidak berfirman? Halo. Yang berfirman itu ya, kalau saya manusia saya nggak berfirman Pak. Yang berfirman itu adalah roh yang ada pada saya Pak. Lah iya, apakah Bapak tidak berfirman? Bapak berfirman Pak melalui roh. Nah iya. Lalu siapakah firmannya itu? Siapakah firmannya itu? Firmannya itu itulah manusia yang mulia Pak. Sebagai utusan. Sebagai utusan yang wujud. Kamu firmannya Bapa. Nah inilah
Gimana? Ini yang kalian semua di room ini percaya sama Robin. Ya ini. Memang saya firman. Ini dia. Yang hidup itu saya, Dia kita semua. mengaku sebagai firman. Benar. Dia mengaku sebagai firman. Yoga di sini, saya luruskan dulu. Di sini tidak ada yang percaya tidak percaya. Kalian yang berdua selesaikan dulu ketuhanan kamu sesama. Yoga dengerin, diam dulu. Kalian berdua selesaikan dulu. Kenapa sesama Kristen berbeda Tuhan? Itu yang kau selesaikan dulu. Jangan libatkan orang lain. Sesama Kristen, kenapa berbeda Tuhan? Itu dulu yang kau selesaikan. Lanjut. Kalau makanya kalian kan percaya sama Robin kalau dia mengaku Kristen. Kalian kan percaya. Mereka percaya kepada saya. Mereka percaya kepada Yang Maha Kuasa. Saya ini manusia. Ya. Itu soal pilihan. Sesama Kristen. Mereka percaya kepada Yang Maha Kuasa. Sesama Kristen kok. Tadi lu bang. Sesama Kristen kok berbeda Tuhan. Gimana sih? Ya aku Kristen aku. Ya kau Tuhannya siapa Martu? Hah? Tuhan kamu siapa? Sang Maha Kuasa. Siapa namanya? Pakai nama. Jadi Tuhan nggak punya nama. Jadi kau ngikuti kekuatan bahasa Tuhanmu namanya siapa? Kau kekuatan bahasa Indonesia. Lain bahasa Indonesia ditanya, atau lain dijawab. bahasa manusia? Ini kenapa sih ini orang ini ditanya apa? Jawab apa? Lucu. Santun. Martua, Yesus Tuhan atau bukan Tuhan Yesus? Wah, bagi kami Tuhan. Ya Tuhan. Berarti Yesus manusia nggak? Simak lah bahasa orang. Bagi Yesus kami manusia Tuhan. atau bukan? Ayo Martua, Yesus manusia atau bukan? Manusia, melainkan Berarti Tuhan. Tuhanmu manusia. Ya udah berbeda Lucu Tuhan kau. sama Robin. Ya lanjut Bin. Dia menuangkan manusia dia Bin. Lanjut. Bro, kalau lain dari manusia itu nanti kalian bisa aneh. Kalian bilang nggak Tuhan dia. Yesus kan turun ke bumi kan standar kemanusiaan. Kemana ya kawan ini? Nggak mungkin alien turun. Jadi kalau ada alien menyatakan dirinya Tuhan. Jadi begini saudaraku ya. Nah, ini saya kasih ini sebagai perumpamaan dulu buat saudaraku. Jadi ketika tidak ada Yesus, ketika katakanlah ketika tidak ada kitab suci, apakah Tuhan itu tidak ada? Ada. Nah, yaudah itu yang kita imani, itulah Tuhan kita. Nah, jadi bukan kontaknya kayak mana? itulah Tuhan kita. Kontaknya kan harus berdoa kan? Manusia. Iya, kontaknya harus berdoa kan? Kepada Sang Maha Kuasa kan? Benar. Iya, kalau itu benar. Kontaknya. Udah. Apalagi? Itulah Tuhan kita. Setelah pun nggak ada pun manusianya Yesus atau manusia nabi-nabi yang mulia, yang soleh, tetap Tuhan itu ada. Itu soal rasa sama manusia ya. Kalau baginya dia nggak Tuhan, bukan yang ada itu Tuhan. Itu justru Tuhan itu. Tidak ada itu yang Maha Esa, yang Maha Kuasa itu Tuhan. Ya. Itu jadi beda. Itu udah ranah hak asasi manusia. Ya pilihan kan? Pilihan lah. Ya. Kalau itu nggak apa-apa. Benar. Itulah. Kalau kita merasa pilihan kita seperti itu nggak apa-apa. Ya, yang menentukan. Itu gue bilang bang. Lanjut. Ya bagus. Lanjut. Ya kalau memang pilihanmu seperti itu nggak apa-apa silakan. Kita itu juga tidak bisa larang. Ya. Ya. Samanya itu kita milih minum keras atau nggak mau minum keras. Ya, oke lah. Itu kan tanggung dosanya juga itu. Ya. Ya memang yang menentukan tetap Yang Maha Kuasa. Ya silakanlah saudaraku. Ya karena Yang Maha Kuasa sendiri juga kasih kebebasan kok. Udah Maha Pencipta. Mantap. Lanjut. Ya silakan untukku. Bertobat. Dan kok sesama Kristen beda Tuhan ya? Ini Bang Adi, si Adi ini juga Kristen Bang Adi. Adi, lu Tuhannya Yesus atau bukan? Tadi Tuhan kamu Yesus atau bukan? Yesus. Nah tuh berbeda Tuhan lagi Pak Robin, sama-sama Kristen. Ngajarin dia Pak Robin, ngajarin dia. Apa-apa. Jadi begini, sekalipun kita berikan kemasukan, kan ini hidup ini pilihan lekku, ya. Jadi bagaimana lah dia, terserah dia lah. Yang penting kita sudah seperti saudaraku juga sudah memberikan jalan yang benar, dia gak terima, itu haknya dia.
sama seperti kita. Ketika kita juga menjabarkan ini, ketika kita jabarkan kebenaran yang lurus, mereka tidak terima, itu juga hak kita, ya, untuk ini. Jadi nggak apa-apa, biarin aja lah. Seperti itu Bang Pardede, dilarang merokok, tapi banyak juga orang merokok. Itu ya. Iya. Jadi begitu, pas itu. Jadi tergantung kepada pilihan masing-masing. Hidup ini adalah pilihan, ya. Makanya kita dikasih pilihan kepada Yang Maha Kuasa pada dua itu. Tetap dikasih kebebasan, memilih yang jahat dikasih kebebasan, ya. Memilih yang baik, yang berkenan kepadanya dikasih kebebasan. Nah itu, ya, kita juga harus belajar seperti itu. Ya nggak apa-apa. Silakan. Yang penting saya sudah menjabarkan dan iman saya itu selalu mempertuhankan Bapa yang ada di dalam kerajaan surga itu, yaitu siapa? Yang Maha Kuasa secara nama global, secara umum. Kayak kita Bang, orang Batak banyak memilih mau diokaloli atau enggak diokaloli, kan gitu juga orang Batak. Kalau bagi punya uang dia diokalolinya. Ya. Pasti ya, hidup ini pilihan. Ya terserahlah kita lah. Saya juga bisa memaksa, saudara juga nggak bisa memaksa kepada saya. Ya udah, mari kita jalankan. Biarkanlah yang menciptakan kita, yang menilai kita masing-masing. Pak Robin, saya mau nanya, Anda bisa membuktikan kalau Yesus itu bukan Tuhan? Anda bisa buktikan kalau Yesus bukan Tuhan? Buktinya begini. Dia dia punya keterbatasan, ya. Apa yang punya keterbatasan? Karena dia manusia. Sama seperti manusia yang ada di dunia ini. Walaupun dia manusia yang mulia, yang cikal bakalnya dari ruh. Beda dengan kita, cikal bakalnya dari hubungan biologis. Cikal bakalnya sama seperti apa? Kalau seperti Adam, cikal bakalnya dari mana? Dari debu tanah. Sekalipun dia diberikan ruh. Gitu. Ya, sama seperti manusia, itu bedanya dengan dia. Jadi apa yang membuktikan bahwa dia itu adalah utusan yang mulia? Nah itulah bagi iman saya. Ya. Karena apa? Dari cikal bakal saja sudah beda. Tapi bukan dia Tuhan, tapi utusan. Begitu. Karena dia bukan Tuhan, dia utusan karena punya keterbatasan. Tapi karena utusan dia mulia. Itu. Adi, Yesus itu bukan Tuhan karena dia punya keterbatasan. Tapi dia adalah Nabi, utusan yang mulia. Adi, silakan Adi dibantah. Adi, buktikan kalau Yesus itu Tuhan. Biar Pak Robin itu benar jalannya. Silakan. Iya. Ini apa ini? Memang Tuhan itu kan udah jelas tertulis dalam signal lu, bro. Masuk. Signal kamu ini. Udah. Oke. Gini ya. Kami dan Yesus adalah. Bang, direspon dulu tuh, Bang. Aku standby itu tuh. Bang Tawaras, direspon dulu dia. Gak kedengeran dia itu. Sinyalnya putus Bang Adi. Kedengeran dia itu. Ya, Adi, sinyalnya nggak bagus. Cari posisi bagus, Adi. Cari posisi bagus, Adi. Di sini nggak di atau ini nggak ada. Adi, saya nggak ada suaramu kecil, suara nggak? Memang terbukti ya, satu kitab Bible itu melahirkan 60.000 genom kekristenan. Jadi entah mana yang benar, entah mana yang apa, kita nggak tahu. Saya juga mantan Kristen. Jadi saya juga dulu bingung waktu masih Kristen. Kenapa Yesus dikatakan anak Allah tetapi tiba-tiba jadi Allah? Kenapa Tuhan itu terkesan tiga? Allah, Anak, Roh Kudus. Bisa martua? Jawab itu. Martua? Sebenarnya ada berapa Allahmu mertua? Ada berapa Tuhanmu?
Halo mertua. 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 Ya teman-teman di bawah tetap layar teman-teman ya, dikencangin tetap layarnya agar roomnya kuat. Halo Lay, mertua, aku boleh bertanya? Nathaniel, bentar Bang Adi. Nathaniel di bawah, kalau Anda ingin naik, ajukan permintaan. Nathaniel di bawah. Ya, si Adi kayaknya turun aja dulu, karena dia suara gak bagus. Datuk noise juga nih. Si Adi turun dulu, ganti yang lain, ganti Nathaniel, yuk. Ya, mertua, selamat siang mertua. Nathaniel di bawah naik ya, Nathaniel ya. Yes, mertua, ada berapa sebenarnya Tuhan Anda? Mertua. Jadi begitu teman-teman ya. Siapa nih? Ya, Alfi Alor Paris, selamat siang. Halo, Alfi Alor Paris. Alfi Alor Paris, selamat siang. Iya. Pada tuh, ini apa nih sih? Kok ditanya diam aja nih? Ya nggak tahu ini. Ya buat yang di bawah, yang Kristen naik ya, yang Kristen naik karena di sini sudah ada guru-guru kita. Jadi yang Islam jangan permintaan naik. Di bawah tadi ada yang taping Nathaniel, siapa dan Nathaniel itu? Tolong yang Nathaniel naik, katanya dia perlu ada dengan Bung Zuma. Ini roomnya yang dua slot kita khususkan buat Kristen. Mohon maaf sebesar-besarnya untuk yang Muslim karena kita sediakan khusus untuk Kristen. Jadi biar ada perdiskusian, biar ada perdebatan. Buat Muslim saya mohon dulu ya. Mana tuh? Ini kok tadi jatuh dua, naik satu, jatuh lagi. Ini roomnya gimana nih sebenarnya? Bagus ya? Enggak, bagus. Di tap dikencangkan tetapnya, dikencangkan tetapnya yang di bawah yang 2,2K. Mohon dikencangkan tetapnya. Kalau dapat ya 300 atau 400. Kita kencangin. Ya, kita kencangin tetap layarnya. Kemudian ada namanya Love Orange. Ini siapa nih? Ada sikat ini, silakan kita naik ke tangan. Ya sikat ya sikat. Selamat sore. Islam apa Kristen, Katolik atau Protestan? Silakan. Saya Kristen. Iya, mau bertanya atau gimana nih? Silakan, di sini ada Bang Statut Tahta, ada Bang Zuma, mau diskusi atau gimana? Aku mau bertanya, mengapa dalam ayat 142 di situ dikatakan Allah penipu? Oke, silakan Statut Tahta. Di mana Allah penipu, Bang? Di dalam ayat 142 mengapa di situ Allah? Coba bacakan, Bang. Enggak di situ, kalau saya nggak ada Allah penipu, Bang. Makanya abang baca dulu di ayat 142. Iya, abang yang bawain narasi, abang bawa saya itulah yang cari. Bacain. Terus di dalam Yunus 94 di situ Nabi Muhammad ragu tentang Al-Qur'an. Iya, dengar. Silakan Iya, silakan Coba jelasin kepada saya mengapa itu terjadi. Abang bawain ayatnya biar kita diskusikan. Bawain ya, jangan sepotong-sepotong. Subhanallah, Idul Hadadi, pemaparan luar biasa dari sudut pandang yang berbeda. Tentunya membuat diskusi ini semakin menarik. Sahabat semua yang saya cintai, tetaplah di channel ini karena diskusi ini belum selesai dan masih banyak lagi hal-hal menarik yang akan kita dengarkan bersama. Maka dari itu, tetaplah di channel ini dan mari kita lanjutkan kembali. Selamat mendengarkan. Aduh, kalau nggak bisa bawa data, itu namanya ini, Bang. Ya, silakan Ustaz. Sebentar, aku
Sebentar aku buka ya. Ya, lihat. Ya, silakan Bang. Buka Bang. Gurunda masih jauh dari mereka ya? Gurunda masih jauh ya? Bang Zuma? Bang Zuma masih jauh kayaknya. Ustaz Tata masih jauh ya? Ustaz Tata tidur ya? Iya, saya masih jauh juga saya sama dengan Oh, siap. Ada Bang Zuma, ada Ustaz Tata. Siap, masih Ustaz Tata. jauh, Bang. Woi, masih jauh aku, udah denger. Oke, lanjut Ustaz Tata. Lanjut Ustaz Tata. Silakan ada guru saya Ustaz Tata, Bang Sikat, tanya sama beliau. Diperbolehkan, silakan lanjut. Parang kita mau siapa lo? Parang lu sentawawan pun banyak apa? Lu sampai sentawawan pun banyak apa? Ayo dapatkan sayang. Anissa 142. Silakan Ustaz Tata, Ustaz Tata. Jelasin. Dia mengatakan kalau Allah itu penipu di Rasul Anisa 42. Anissa 142, 182. Coba jelaskan mengapa di situ terjadi oleh penipu. Jadi gini Bang, maksudnya menipu gini ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Jadi gini maksudnya itu, orang munafik ini kan selalu maksudnya menipu gini, dia kalau ketemu Rasulullah, sahabat, pura-pura masuk Islam, saya Islam gitu. Nah Nabi Muhammad kan nggak tahu. Ya akhirnya apa? Allah nipu di situ maksudnya apa? Allah bocorkan, Allah kasih tahu ke Nabi Muhammad bahwa mereka ini apa? Tipuan mereka ini kembali ke dirinya sendiri. Ya, dia mau menipu di situ apa? Menampakkan iman, munafik dia. Makanya Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, mereka ini munafik. Jadi mereka sendiri yang tertipu gitu loh. Sama dengan di Al-Baqarah itu loh. Ya, bahwasanya wa idza laqul ladina amanu qalu amanna. Ya, jadi mereka kalau bertemu dengan orang Islam mengatakan saya beriman. Wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berkumpul dengan golongannya mereka sendiri, saya ini tidak beriman, saya ini cuma mengolok-ngolok. Nah, maka Allah balas tipuan mereka ini dengan cara Allah kasih tahu mereka ini menipu dirinya sendiri sebenarnya. Dengan cara apa Allah membalasnya? Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad, ya, bahwa mereka ini telah berbohong gitu loh, pura-pura menampakkan iman. Coba baca di situ, munafik kok di situ, jelas. Oke, silakan. Silakan Bang, sikat dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya Bang, sikat. Coba kalau kamu pengen jelas baca tafsir Jalalainnya. Di sini kan gini, penjelasannya. Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, yaitu dengan menampakkan hal-hal yang berlawanan dengan kekafiran yang mereka sembunyikan dengan maksud untuk menghindari hukum-hukum keduniaan yang bertalian dengan itu, ya, dengan itu. Dan Allah menipu mereka pula. Maksudnya apa? Allah maksudnya membalas tipuan mereka itu dengan diberitahukannya apa yang mereka sembunyikan itu, ya, apa? Diberitahu ke Rasulullah, ke Nabi Muhammad, gitu loh. Coba baca Jalalainnya itu. Ya, dibuka mute-nya, dibuka mute-nya, dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya. Bagaimana bang sampai Allah juga harus ikut-ikut menipu di situ bang? Maksudnya menipu itu bukan apa, membalas, gini loh bang. Mereka ini kan menampakkan iman. Kok bisa Allah bisa jarinya balas menipu, itu gimana? Coba sekarang gini ya. Kan Allah itu kan Tuhan. Makanya pengertian tuh gini bang, maksudnya di situ gini, membalas tipuan mereka tuh gini loh. Mereka kan ingin menipu gini loh.
ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad dan para sahabat, qalu amanna, kami beriman kepada kalian, saya Islam. Tapi wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka berkumpul dengan golongannya mereka, mereka mengatakan, ya sebenarnya kami cuma mengolok-olok. Saya tadi itu berbohong ketika ketemu dengan Muhammad dan sahabatnya dan teman-temannya. Sebenarnya saya tadi itu cuma mengolok-olok. Nah, olokan-olokan mereka ini, pura-pura menampakkan iman ini oleh Allah dibalas. Maksudnya di situ apa? Allah memberitahu kepada Nabi Muhammad bahwa mereka ini munafik gitu loh. Coba baca Al-Baqarah itu. Wa idza khalau ila syayatinihim. Ya, ketika mereka kembali kepada golongan mereka yang asli sama-sama munafik. Munafik itu apa? Mulutnya mengatakan iman, padahal hatinya kafir gitu loh. Nah, Allah menipu di situ, membalas tipuan mereka, karena menurut mereka wong Muhammad dan sahabatnya tidak mungkin tahu kok. Kan yang sebenarnya hati saya menolak Nabi Muhammad. Ya, tapi ketika berkumpul dengan mereka, saya pura-pura beriman. Nah, akhirnya Allah beritahu kepada Nabi Muhammad, mereka ini ya cuma menipu kamu Muhammad, pura-pura menampakkan iman. Maksudnya gitu loh. Ya, tapi kalau namanya Allah sebenarnya dia jangan membalas dengan penipuan itu. Yang sebenarnya dia harus begini, Bang. Umatku, kalian jangan apa namanya, jangan menjalankan penipu, tapi kalian harus berbalik kepada jalan benar. Bukannya masa Allah kok jadi juga ikut-ikut penipu, itu namanya terjerumus, Bang. Itu namanya terjerumus. Ketika Allah itu menceritakan yang sebenarnya, Muhammad, mereka ini cuma mulut doang pura-pura beriman, padahal mereka tidak beriman. Maksudnya gitu. Apakah itu menipu yang sebenarnya? Yang enggak menyampaikan. Ya, tetapi Allah juga terjerumus dalam penipu. Nah terus gimana dengan Tuhanmu itu di dalam yang sebenarnya itu Allah jangan terjerumus dong. Masa dia membalas? Tuhanmu, coba di dalam Bibelmu gimana itu? 2 Tesalonika 2 ayat 11. Dan itulah, jangan ke Bibel dulu. Ya, jangan ke Bibel. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan. Jawab pertanyaan saya. Di dalam Bibelmu Tuhan Allahmu itu yang di Bibelmu itu mendatangkan kesesatan kepada orang-orang. Gimana itu? Bang, sekarang ini saya masih bertanya pada abang tentang mengapa sampai Allah terjerumus dalam penipuan. Kan sudah kujawab. Di mana ada terjerumus di situ? Inna adzabi lasyadid. Waduh, di ayat-ayat seperti itu kan. Silakan Ustaz. Ketika dengar aku baca ketika orang-orang Bang, kalau kamu pakai cara kayak gitu, saya itu banyak dalam Bibel itu. Tuhanmu itu mengambil istrinya orang, terus disuruh diperkosa di depan umum, banyak ayat-ayat kayak gitu. Nah sekarang udah gini ya, yang penting saya sudah menjawab. Silakan kalau mau nanya lagi. Ingat ya, kamu bertanya, jangan kamu debat karena kamu tidak mungkin paham Bibel itu. Nggak mungkin paham yang mana, Bang. Oke, kamu berani, saya tantang dialog, berani kamu? Terserah. Oke, sekarang tema yang kamu kuasai apa? Dalam Bibel kamu. Kalau saya yang menentukan tema, kalau saya menentukan tema, ya mencret kamu. Kamu jawab dulu, mengapa Allahmu terjerumus dalam penipuan ini? Nah, tadi kan sudah aku jawab itu. Iya, masa kau terjerumus dalam penipuan? Jangan gitu dong. Udah sekarang kita dialog. Apa yang kamu kuasai? Abang mau dialog apa, terserah abang aja deh. Oke, ini udah temanya. Siapa itu Yesus? Ayo. Sahabat Yesus Tuhan, kenapa? Ya silakan pakai data. Apa saya dulu yang menunjukkan datanya? Lukas pasal 2 ayat 11. Baca sampai 22. Baca sampai 22. Baca sampai 22. Di situ Yesus diserahkan kepada Tuhan. Masa Tuhan lahir diserahkan kepada Tuhan?
Jadi jangan kamu debat dengan Islam. Itu akibatnya karena kamu tidak mengerti, tidak paham tentang kekristenan. Sehingga kamu baru ngomong aja saya ketahuan itu. Kamu berasumsi sesuka kamu. Ketika saya berasumsi tentang udah gini satu-satu ya bahas ya. Satu-satu. Tunggu dulu, tunggu. Kamu, baca ayat 11 itu sampai 22. Coba baca. Artinya bahwa kamu ini waduh, tidak tahu apa-apa ini. Udah kamu udah paham. Udah kamu udah paham, udah diem. Oh, sini. Semendingan kamu bertanya aja. Kau takut nih. Aja kamu nggak ngerti. Orang saya tanya aja ayat kamu. Jawab kamu, terkait kamu. Udah silakan, apa lagi coba? Pakai data mana lagi? Jangan pakai Lukas 2 ayat 11. Kamu udah akan paham Bible itu. Pendeta mulu udah Kenapa mau terjerumus? Inilah orang-orang Kristen ini ya. Makanya banjir molak ke saya ini. Ditanya nggak mampu jawab, muter-muter mencret. Pakai data. Makanya banjir molak kayak gini nih. Ya, orang menonton gini, ya. Aku pakai data. Nggak mampu jawab kau, jawab lu. Aku udah jawab tadi. Mana jawab? Tadi kan data nih. Kenapa dikatakan Tuhan tapi dibawa lagi pada Tuhan? Kamu mencret nggak bisa jawab tentang Tuhan kamu. Banjir molap kayak saya ini. Karena kamu jawabnya nggak mampu jawab. Tuhanmu dengar. Masa Tuhan? Kau bilang Tuhan? Dalam penipuan. Dengar, kau bilang Tuhan, tapi kau dibawa kepada Tuhan. Lukas 2, 21, 23 tuh baca tuh. Masa Tuhan kau bilang, tapi dibawa lagi pada Tuhan lagi tuh. Tunjukkan datanya di mana Tuhan Allah terjerumus pada penipuan, di mana itu? Waduh. Gak ada gunanya nanggapin orang kayak gitu. Nggak paham Bible dia. Disuruh bertanya. Dia mah orang gila permanen dia ngapain? Disuruh bertanya sudah dijawab muter-muter. Cari lagi ini Bob Uni. Ini Bob Unitarian ini. Selamat sore, selamat siang. Ya silakan Bang. Mau gimana Bang? Mau bertanya atau mau dialog? Mau bertanya saja Bang. Bagus, gas. Mau tanyanya tentang apakah agama Islam itu sama dengan agama Yahudi? Agama Islam itu sama dengan agamanya Musa. Summa auhayna ilaika an tabi millata Ibrahim hanifa. Kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya mengikuti Abraham yang lurus hanif tauhid. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Ulangan 6 ayat 4. Dengar Israel, Tuhan Allah itu esa. Markus 12:29. Hukum yang terutama dengar Israel, Tuhan Allah itu esa. Tauhid sama. Terus apa lagi? Berarti sama dong dengan agama Yahudi Bang? Ya sama, Tuhannya Yahudi kan satu Tuhannya. Ulangan 6 ayat 4, Markus 12:29. Tidak kelihatan. Keluaran 33:20, Yohanes 5:37. Tidak serupa dengan apapun. Keluaran 9:14, Yesaya 40:18 sama. Tapi kenapa kiblatnya beda Bang? Kiblat itu ditentukan oleh Tuhan. Kiblatnya umat Islam dibangun oleh Abraham. Mana datanya? Al-Baqarah 127. Wa id yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Al-Baqarah 127. Dan ingatlah ketika Abraham meninggikan Ka'bah ya dengan Ismail. Sedangkan orang Israel punya kiblat yang dibangun oleh Salomo. Salomo cucunya Abraham. Abraham punya 2 putra, Ismail dan Ishak. Kiblatnya Islam melalui Ismail, kiblatnya Yahudi melalui Ishak. Sama-sama ajaran Samawi punya kiblat. Apa lagi? Nanti kalau Gurunda aktif langsung Gurunda langsung. Ini dulu Pak Bob. Unitarian ini enggak hampir sama dengan ini nih, Robin. Unitarian itu tidak menuhankan Yesus ya, Bang Bob ya?
Ya, betul. Yesus itu ciptaan ya Bang ya? Saya menolak Tritunggal Bang, lebih tepatnya menolak Tritunggal. Artinya menolak Yesus Tuhan. Ya, Yesus, Roh Kudus saya menolak. Kami anggap Yesus itu sebagai utusan. Utusan, oke. Ciptaan Tuhan gitu ya? Betul. Oke, silakan Bang, lanjut pertanyaannya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya itu berarti kalau memang agama Abraham, seharusnya kami juga dianggap gitu, maksudnya sebagai agama Abrahami, khususnya di agama Kristen itu sendiri. Iya, Kristen itu mentuhankan siapa Bang? Mentuhankan Allah. Oke. Tapi sayangnya Yesus itu hanya untuk Israel. Matius 15:24, Yohanes 17:9, Matius 19:28, KPR 13:23, Matius 6 ayat 4, Matius 10 ayat 6. Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel. Yohanes 17:9, aku berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia aku berdoa. Kisah Para Rasul 13:23, juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6, pemimpin untuk Israel. Matius 19:28, yang dihakimi hanya 12 suku Israel. Bahkan suku-suku 12 itu disebutkan di dalam Wahyu 21 ayat 12. Itu Bang Bob. Jadi Yesua Masya itu hanya diutus kepada domba yang hilang di Bani Israel. Itu Om Bob, bukan untuk seluruh dunia Om Bob. Untuk Bani Israel ya. Kan datanya udah dibacain Ustaz Tata tadi. Iya, paham. Tanya dong Bob, kalau begitu Nabi siapa untuk seluruh manusia? Tanya dong Bob. Ke mana tanyanya? Saya wakili Om Bob bertanya, kalau begitu semua Nabi lokal kepada kaumnya saja, terus Nabi siapa untuk seluruh umat manusia Ustaz? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqan ala 'abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Al-Furqan ayat 1. Jadi yang diutus untuk seluruh alam itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Kapan Nabi Muhammad diutus? Setelah Israel ditinggalkan. Karena yang rendah akan ditinggikan, yang tinggi direndahkan. Yehezkiel 21:25. Hai engkau Raja Israel, orang fasik yang durhaka, yang saatmu sudah tiba untuk penghakiman terakhir. Beginilah firman Tuhan Allah, jauhkanlah serbanmu dan buangkanlah mahkotamu. Tiada yang tetap seperti keadaannya sekarang. Yang rendah harus ditinggikan. Dulunya Arab itu rendah, ya, ditinggikan. Yang tinggi harus direndahkan. Israel tinggi saat itu karena mereka menolak para nabi. Yesus mau dibunuh, akhirnya direndahkan. Lalu tongkat kerajaan akan pindah. Kejadian 49 ayat 10. Tongkat kerajaan tidak akan berinjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Karena apa mereka ditinggalkan? Karena mereka sombong. Yesaya 29:20. Sebab orang yang gagah sombong akan berakhir, dan orang penyemooh akan habis, dan semua orang yang berniat jahat akan dilenyapkan. Kerajaan Allah akan diambil. Matius 21 ayat 43. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu Israel, dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan dua kerajaan itu, yaitu dari keturunan Abraham, Ismail. Kenapa mereka itu ditinggalkan? Karena mereka suka membunuh para nabi. Wahyu 16 ayat 6. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi.
Engkau juga telah memberi mereka minum darah, hal itu wajar bagi mereka. Matius 23:29. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh dan berkata, jika kami hidup di zaman nenek moyang kita, tentulah kami tidak ikut dengan mereka dalam pembunuhan nabi-nabi. Tetapi dengan demikian kamu bersaksi terhadap diri kamu sendiri bahwa kamu adalah keturunan pembunuh nabi-nabi itu. Jadi penuhilah juga takaran nenek moyangmu, hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak. Bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Sebab itu lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli Taurat. Separuh di antara mereka akan kamu bunuh dan kamu salibkan. Yang lain akan kamu sesat di rumah-rumah ibadatmu dan kamu aniaya dari kota ke kota. Ya, supaya kamu menanggung akibat penumpahan darah orang-orang tidak bersalah, mulai dari Habil orang benar itu sampai kepada Zakaria, ya, anak Berekha yang kamu bunuh di antara tempat kudus dan mesbah. Itu kayak gitu, makanya ditinggalkan mereka. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah tadi diskusi yang sangat menarik dengan berbagai sudut pandang yang berbeda. Semoga ini bisa menambah ilmu dan pengetahuan kita semua. Dan mari kita saling menghargai dan menghormati keyakinan masing-masing. Buat sahabat semua yang sudah setia menyimak diskusi ini sampai selesai, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada sahabat semua. Selalu diberikan kesehatan, dimudahkan segala urusannya, dan dilancarkan rezekinya. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang dapat saya bagikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di diskusi berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita mendengarkan dialog yang sangat luar biasa dari Bang Zuma dan kawan-kawan, sekarang mari kita lanjutkan aktivitas kita masing-masing. Buat sahabat semua, saya ucapkan terima kasih banyak. Selamat beraktivitas dan sukses selalu. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.